Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak dari MWC bersama saya Kak Jo. Baik, saat ini kita akan belajar bersama-sama tema tentang cinta atau bahasa lainnya kasih. Adik-adik, cinta atau kasih itu diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang. Ketika seseorang itu mungkin menaruh kasih atau menaruh perasaan kepada orang lain, entah itu laki-laki kepada perempuan maupun sebaliknya. Makanya tidak heran ketika seseorang berbicara soal kasih atau cinta itu sangat menarik ya. Bahkan lagu-lagu banyak sekali diciptakan bertemakan tentang kasih atau cinta, dan itu selalu booming. Adik-adik pasti sudah tahu sendiri lagu-lagu bertemakan tentang cinta dan itu booming sekali. Yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya, apa sih yang Alkitab katakan tentang cinta? Karena hal ini sangat penting, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti dasar kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan kasih atau cinta. Baik, yang pertama sumber kasih adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-15, di ayat yang ke-7 dikatakan, Aku adalah kasih itu sendiri. Jadi kita harus sadar sumber kasih yang utama adalah Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Bagian yang kedua, kita tahu bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya ketika Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar kasih Bapa sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bukti kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita manusia yang berdosa. Dan yang ketiga yang gak kalah penting, Tuhan itu mau menyambut kita ketika kita bersalah, ketika kita berdosa. Dia menyambut kita ketika kita mau bertobat dan datang kembali kepadanya. Kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 11-32, di situ perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak yang hilang itu kembali lagi kepada bapaknya, tidak ada penghakiman, tapi kasih yang besar yang Bapa berikan itulah yang diberikan kepada anak yang hilang. Sungguh luar biasa. Dan definisi kasih menurut 1 Korintus 13 ayat 4-8, ini yang perlu kita ketahui semuanya, bagaimana kasih itu begitu luar biasa. Saya ingin bacakan buat kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ini menjadi penting sekali. Mari kita evaluasi diri kita, apakah kita sudah hidup di dalam kasih. Orang yang hidup di dalam kasih, orang itu akan sabar, orang itu akan murah hati, dia tidak sombong. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa sama-sama. Kakak rindu berdoa supaya kita memiliki kasih di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh hidup di dalam kasih. Karena kami tahu dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak dapat mengasihi Engkau, bahkan mengasihi sesama kami dan juga diri kami. Kami memohon pertolongan daripada Tuhan supaya kami boleh hidup di dalam kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, dan kami rindu untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Amin.